Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 17 Juni 2021 dalam pekan ke-11 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 1 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 6 ayat 7 sampai 15. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengungkapkan dengan jujur kepada jemaatnya di Korintus bahwa ia sangat mencintai mereka. Karena cintanya itu, maka Rasul Paulus berkarya atau bekerja dengan sungguh-sungguh mewartakan Kristus, mewartakan kabar gembira Kristus, mewartakan ajaran-ajaran Kristus kepada mereka. Dan Paulus berharap bahwa mereka, jemaatnya di Korintus itu, setia kepada Kristus, Kristus seperti yang diwartakan oleh Rasul Paulus. Saudari dan saudara yang terkasih, sampai-sampai Paulus mengatakan dia akan cemburu, dan cemburu ilahi, kalau jemaatnya di Korintus tidak percaya kepada Kristus seperti yang Rasul Paulus yang ia wartakan sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, ada banyak orang atau banyak kelompok di luar sana yang katanya mewartakan Kristus, mewartakan kabar gembira Kristus. Saya kira apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus juga sangat relevan untuk kehidupan kita sebagai orang Katolik. Maka penegasan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus pada masa itu juga dialamatkan kepada kita sebagai orang Katolik saat ini. Rasul Paulus akan cemburu dengan cemburu ilahi kalau kita tidak percaya kepada Kristus seperti yang diwartakan oleh Rasul Paulus, seperti yang diwartakan oleh dia, Rasul Paulus yang hadir dalam institusi gereja Katolik. Saudari dan saudara yang terkasih, orang selalu mengatakan di luar sana, Yesus toh sama. Jadi kalau mau masuk denominasi gereja ini juga bisa, yang di sana juga bisa, semuanya kepada Kristus yang sama. Lucu bukan? Kalau Kristus yang sama, mengapa tidak bersatu dalam sebuah denominasi gereja? Kenapa mesti ada sekian banyak denominasi? Jangan percaya kepada hal itu. Yakinlah kepada apa yang menjadi peganganmu saat ini. Yakinlah kepada Kristus yang diajarkan kepadamu hingga saat ini sebagai orang Katolik. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang lain, maksud saya dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada para muridnya supaya tidak bertele-tele kalau berdoa. Dan Yesus memberikan contoh doa yang seperti apa, yang tidak bertele-tele, yakni doa Bapa Kami. Berkenan dengan hal yang bertele-tele atau yang panjang dan berbelit-belit, saya teringat pada pengalaman saya sendiri ketika masih berada di tingkat SD atau SMP. Saat itu, ujian atau ulangan selalu dalam bentuk esai. Maka, dalam benak saya pada saat itu, jawaban-jawaban dalam ulangan atau ujian mesti dijawab dengan panjang lebar.
Kalau saya melihat teman lain berlembar-lembar jawabannya, dan saya sendiri tidak seperti mereka, rasanya saya amat bodoh, karena tidak bisa menjawab dengan panjang lebar. Lucu bukan? Tapi demikianlah yang terjadi. Nah, bahkan dalam doa juga, salah satu unsur yang membuat orang Katolik tidak berani berdoa di hadapan umum adalah pengamatan saya. Karena memang dia tidak bisa berdoa dengan panjang. Sementara yang lain kan berdoa panjang-panjang. Mungkin sama seperti yang saya pikirkan ketika saya SD dan SMP. Mungkin juga umat Katolik saat ini punya pikiran yang sama. Kalau doanya singkat saja, nanti akan dianggap atau terkesan orang tidak tahu berdoa, atau memang tidak mampu berdoa. Karena itu orang malu kalau disuruh untuk berdoa, karena tidak bisa membuat doa yang panjang-panjang. Sementara orang lain di luar sana bisa panjang sekali, sesudah panjang dan berbelit-belit. Itu mungkin yang dikatakan oleh Yesus doa yang bertele-tele. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita mau minta. Berdoa sederhana saja. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Berdoa sederhana saja. Kita mesti mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan pujian baginya sebelum kita meminta sesuatu. Mari terus kita menata kehidupan beriman kita dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan kalau berdoa, tidak usah bertele-tele. Tuhan memberkati.